Materi tentang sel. Apakah yang dimaksud dengan sel? Kita perhatikan dahulu bahagian-bahagian dari sebuah benda. Benda dibentuk oleh atom. Atom berkumpul membentuk molekul. Molekul akan membentuk senyawa. Kemudian, menurut teori dari Harari, pembentukan makhluk hidup terdiri dari senyawa protein. Senyawa protein akan membentuk organel. Organel akan membentuk sel. Ilmu tentang sel dipelajari oleh sitologi. Kemudian sel akan membentuk jaringan, dan jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Kumpulan dari sistem organ akan membentuk individu. Jadilah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kumpulan individu kemudian akan membentuk populasi. Populasi akan membentuk komunitas. Komunitas membentuk ekosistem, sehingga terbentuklah bioma. Kumpulan dari bioma akan membentuk biosfer. Sel adalah unit terkecil yang dapat melakukan semua proses kehidupan. Jadi, semua makhluk hidup terdiri dari satu sel atau lebih. Sel adalah unit dasar struktur dan fungsi dalam suatu organisme. Sel berasal dari reproduksi sel yang ada. Ukuran sel sangat bervariasi dari hanya beberapa mikron, dari hanya beberapa milimikron sampai pada ratusan nanometer. Komponen fisika dan kimia sel. Sifat fisik sel yang pertama, cairannya bersifat koloid, tidak padat dan tidak cair. Ada yang tercampur merata dan ada yang tidak. Dengan adanya sifat koloid tersebut, memungkinkan terjadinya perubahan dari fase sol ke fase gel atau sebaliknya dari fase gel ke fase sol karena perubahan kadar air. Fase sol lebih banyak mengandung air atau cair. Terjadi berbagai macam gerak pada protoplasma, seperti gerak Brown merupakan gerak acak karena molekul dalam koloid saling bertubrukan. Terjadi siklosis, yaitu gerak berupa arus melingkar saat koloid dalam fase sol atau koloid banyak mengandung air. Terjadi efek Tyndall, yaitu kemampuan dari molekul memantulkan cahaya. Gerak pada protoplasma yang lain adalah terjadinya gerak elektroforesis, yaitu kemampuan molekul mengantarkan arus listrik. Terjadi gerak rotasi, gerak melingkar dari plasma mengitari vakuola yang besar. Gerak sirkulasi, gerak protoplasma yang tidak menentu, seolah mengitari vakuola yang berukuran kecil. Sifat fisik sel yang kedua adalah permeabilitas membran. Permeable artinya dapat dilalui oleh berbagai molekul zat. Apermeable tidak dapat dilalui oleh molekul zat. Semi-permeable dapat dilalui oleh molekul zat tertentu atau air. Selektif permeable hanya dapat dilalui molekul zat tertentu. Sifat fisik sel yang ketiga adalah terjadinya transportasi zat. Ini akan lebih lanjut kita bahas pada materi transportasi sel atau membran sel. Sifat kimia protoplasma mengandung senyawa anorganik dan organik. Senyawa anorganik
Maksudnya, senyawa organik terdiri atas karbohidrat, lipid, protein, enzim, dan asam nukleat. Semua senyawa organik ini dibentuk di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah senyawa anorganik. Dapat diketahui dengan melakukan analisa abu terhadap tumbuh-tumbuhan, di mana 90% adalah air yang mengandung garam mineral, ion dan gas oksigen, serta karbon dioksida. Ion anorganik antara lain natrium plus, kalium plus, magnesium plus, fosfat, klorida, bikarbonat, dan sekitar 1% dari massa sel. Yang kedua, sifat kimia protoplasma adalah memiliki pH tertentu. Yang ketiga, mengandung senyawa buffer. Ini adalah yang dilakukan pada analisa abu daun yang beratnya 100 gram, kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian hasilnya ditimbang, sisanya terdiri atas 40 gram. Nah, setelah dihancurkan, ini terdiri atas 5 gram abu yang kemudian dianalisis komponen-komponennya. Struktur kimiawi sel secara garis besarnya, komponen kimia sel terdiri atas senyawa organik dan anorganik, dan unsur makro serta unsur mikro. Senyawa organik sel tadi sudah dikatakan terdiri atas karbohidrat yang meliputi monosakarida, terdiri atas glukosa, fruktosa, dan galaktosa, disakarida, sukrosa, laktosa, dan maltosa. Polisakarida lain antara lain amilum, glikogen, dan selulosa. Ini adalah struktur dari karbohidrat. Senyawa organik sel yang kedua adalah lipid, tersusun atas unsur C, H, dan O. Fungsinya membentuk membran sel bersama protein dan karbohidrat dan mengatur peredaran lemak, juga sebagai sumber cadangan energi. Senyawa organik berikutnya adalah protein, tersusun atas unsur C, H, O, N, kadang juga ditambah unsur P dan S, fosfat dan sulfur. Fungsinya membentuk organel sel, membentuk selaput sel, membangun dan mengganti jaringan yang aus dan rusak, dan membentuk senyawa lain. Jenis protein dalam sel ada protein sederhana, ada protein kompleks, ada enzim, ada hormon, dan asam nukleat. Ini adalah struktur dari membran sel yang akan kita pelajari khusus berikutnya pada transportasi sel. Senyawa organik lainnya adalah asam nukleat. Asam terdiri atas asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Kedua asam ini adalah polimer linier yang tidak bercabang dengan nukleotida sebagai monomernya. Senyawa anorganik pada sel meliputi air, memiliki peran sentral bagi kehidupan sebuah sel, antara lain sebagai media reaksi kimia, transportasi, dan juga sebagai pelarut. Senyawa anorganik lain seperti garam mineral, sebagian besar dalam bentuk ion positif ataupun ion negatif. Kemudian gas meliputi oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Unsur makro adalah unsur yang terbesar yang menyusun sebuah sel. 5 unsur utama yaitu oksigen 62%, karbon 20%, hidrogen 10%, nitrogen 10%, dan kalium sebanyak 25%. Selain itu terdapat juga sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Unsur mikro merupakan unsur yang terdapat dalam jumlah sedikit sekali, antara lain besi, tembaga, kobalt, mangan, seng, molibdenum, boron, dan silikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, berikutnya kita akan membahas perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Mari kita perhatikan animasi berikut ini. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang melakukan proses hidup. Semua sel memiliki
membran sel, yaitu pembatas sel dengan lingkungan luar. Sel juga memiliki sitoplasma, yaitu cairan koloid mirip gel yang terdapat antara inti dan membran plasma. Sel juga memiliki materi genetik atau DNA. Ada dua kategori sel, sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik memiliki organel-organel seperti nukleus dan organel-organel lain seperti retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan lain-lain. Sel eukariotik ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran nukleus, tapi dia memiliki materi genetik berupa organisme uniseluler seperti bakteri. Inilah perbandingan bentuk sel eukariotik dengan sel prokariotik. Kalau kita masukkan ke dalam tabel beberapa perbedaan sel prokariot dan eukariot, antara lain pada prokariot inti selnya tanpa membran atau selaput yang disebut dengan nukleoid. Pada sel eukariotik selaput inti ada disebut dengan inti sel, selaputnya disebut karioteka. Penutup sel pada sel prokariot ada beberapa yang mempunyai kapsul, tapi fungsinya berbeda dengan dinding sel pada tumbuhan karena tidak mengandung karbohidrat. Pada sel eukariotik tidak ada penutup sel, tidak terdapat pada sel hewan, tapi pada sel tumbuhan ada dinding sel yang mengandung karbohidrat. Sel prokariotik ribosomnya terdapat pada sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik ribosom terdapat pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. ADN pada sel prokariot berbentuk cincin atau sirkuler, sedangkan pada sel eukariot berbentuk spiral atau double helix. Contoh dari prokariot, kingdom Monera dan Archaea, yaitu tadi contohnya adalah bakteri, sedangkan sel eukariot terdapat pada protista, fungi, animalia, dan plantae. Sintesa protein pada sel prokariot, semua yang ditranskripsi ditranslasi, sedangkan pada sel eukariot tidak semua yang ditranskripsi dan dapat ditranslasi. Proses transkripsi dan translasi selanjutnya akan kita bahas pada materi di kelas 12 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, materi kita selanjutnya adalah tentang sejarah penemuan teori sel. Pengetahuan tentang sel dimulai dengan ditemukannya mikroskop oleh Robert Hooke. Tetapi sebelum Robert Hooke, Francis dan Zacharias Janssen serta Galileo Galilei telah memulai menemukan mikroskop sederhana pada tahun 1590, sehingga mereka dapat melihat benda dengan perbesaran 10-30 kali. Ini merupakan awal sejarah penemuan sel. Kemudian Galileo Galilei pernah mempergunakan mikroskop sederhana. Selanjutnya, Robert Hooke dianggap sebagai penemu sel
karena menemukan struktur kecil berbentuk kotak yang diberi nama dengan selula, yang berarti ruang kosong, yang mengingatkannya pada suatu ruang kecil tempat tinggal para biksu. Sel dibatasi oleh ruang kosong. Demikian pendapat Robert Hooke. Kemudian Anton van Leeuwenhoek menemukan protozoa. Dia mengemukakan pendapat sel merupakan satuan struktural kehidupan. Sel sebagai unit terkecil dikemukakan oleh Matthias Leiden dan Theodor Schwann. Matthias Leiden menyimpulkan bahwa tanaman terdiri dari sel, sementara Theodor Schwann melaporkan bahwa hewan juga terbuat dari sel dan mengusulkan dasar sel untuk semua kehidupan, sehingga sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup terdiri dari sel. Teori mengenai jaringan dikemukakan oleh Wren, yang menyatakan bahwa jaringan tumbuhan dan hewan dibangun oleh sel-sel. Kemudian protoplasma diteliti oleh Felix, Johannes, Robert, dan Max. Felix menganggap bagian yang penting dari sel adalah cairan sel, dan dia menggunakan istilah sarkot yang berarti daging bagi material yang menyerupai gelatin di dalam sel binatang. Substansi ini kemudian juga ditemukan pada sel tumbuhan. Johannes mengemukakan istilah protoplasma untuk cairan sel. Proto berarti pertama, plasma berarti cairan. Robert Brown mengemukakan bahwa sel adalah suatu massa protoplasma yang berada dalam ruang yang dibatasi oleh membran sel yang memiliki inti. Max berkesimpulan bahwa dasar fisik dari kehidupan adalah protoplasma. Lalu ia mengemukakan teori protoplasma, sehingga lahirlah teori berikutnya bahwa sel merupakan unit fungsional kehidupan. Rudolf Virchow mengemukakan omnis cellula e cellula, yang artinya semua sel berasal dari sel. Pernyataannya bertentangan dengan gagasan bahwa kehidupan dapat muncul dari materi tak hidup, atau teori generasi spontania, proses di mana kehidupan dimulai. Reproduksi sel oleh Walter Fleming dan Edward Sternberger mengamati proses pembelahan sel sehingga muncul teori yang menyatakan sel sebagai unit reproduksi makhluk hidup. Inti sel oleh Robert Brown, Sternberger, dan Bernard menemukan adanya inti sel pada setiap sel hidup. Menurut Bernard, inti sel ini merupakan bagian sel yang terpenting. Penemuan tentang sel-sel tadi melahirkan teori-teori sel. Yang pertama, sel sebagai unit struktural, didasari oleh pendapat Matthias Leiden dan Theodor Schwann, yang menyatakan sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, atau semua makhluk hidup terdiri dari sel. Teorinya adalah merupakan teori sel yang pertama, yang berbunyi semua organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Sel sebagai unit fungsional diuraikan oleh Max dan Thomas Huxley. Dasar fisik dari kehidupan adalah protoplasma. Lalu ia mengemukakan teori protoplasma, sehingga lahirlah teori berikutnya bahwa sel merupakan unit fungsional. Teori sel kedua berbunyi, sel adalah unit terkecil kehidupan, atau sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, sel sebagai unit reproduksi diuraikan oleh Rudolf Virchow. Sel berasal dari sel yang sebelumnya. Virchow mengemukakan omnis cellula e cellula, semua sel berasal dari sel, sehingga muncullah teori sel yang ketiga, semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian sel sebagai unit hereditas diuraikan oleh Bovary. Aliran energi terjadi dalam sel. Informasi hereditas atau DNA yang diturunkan dari sel ke sel. Kemudian semua sel memiliki komposisi kimia dasar yang sama. Demikianlah materi tentang sejarah penemuan sel. Sampai ketemu lagi pada materi yang berikutnya. Kita akan membahas materi tentang organel sel. Organel sel yang pertama adalah tentang inti sel. Nukleus atau inti sel adalah sebuah organel besar yang terletak di pusat sel. Di dalamnya berisi informasi genetik yang bertugas untuk mengontrol aktivitas sel. Ini adalah struktur dari nukleus yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Pada membran luar terdapat pori-pori nukleus. Di dalamnya terdapat benang-benang kromatin. Sel atau inti sel berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma atau membran sel dari membran terluar dari inti sel berhubungan dengan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini ditempeli oleh ribosom. Inti mempunyai membran ganda dengan banyak pori-pori inti, sudah kita lihat tadi pada gambar. Pori mengontrol pergerakan zat ke dalam dan keluar dari inti, jadi zat-zat yang akan keluar masuk dari inti melewati pori-pori. Sebuah nukleus yang berisi sebuah nukleolus atau anak inti berisi RNA, DNA, dan protein, dan nukleolus akan bertugas membuat ribosom. Kromatin yang berisi DNA yang disusun menjadi kromosom dan menyimpan gen kita. Ini dia pori-pori atau membran pori yang terdapat pada membran terluar sel yang merupakan tempat atau jalur transportasi keluar masuknya materi dari dan ke dalam sel. Dari dan ke dalam anak inti atau nukleolus. Kalau kita lihat, inti sel terdiri atas komponen selaput inti atau membran yang memisahkan kandungan inti dari sitoplasma, terdiri atas dua lapis selaput yang mempunyai celah yang disebut dengan spatium perinuklearis. Di celah antara membran luar dan membran dalam namanya adalah spatium perinuklearis. Memiliki banyak pori untuk keluar masuknya karyoplasma. Pada stadium awal mitosis, selaput inti ditempeli oleh ribosom pada lapisan luarnya, sedangkan bagian dalam ditempeli oleh butir kromatin. Bagian kedua adalah anak inti atau nukleolus, tempat materi genetik ditemukan, merupakan tempat ARN ribosom dan protein ribosom dirakit menjadi ribosom. Tidak mempunyai selaput, kadang dijumpai lebih dari satu nukleus pada satu sel, kadang menempel pada selaput inti. Dalam proses kerjanya dikontrol oleh kromosom yang mengandung gen atau nucleolar organizer. Fungsi anak inti atau nukleolus adalah tempat pembuatan protein untuk membuat ribosom dan tempat mengadakan sintesa ARN. Yang ketiga adalah kromatin, merupakan benang halus membentuk jala, terdiri dari nukleoprotein atau gabungan asam nukleat dan protein. Asam nukleat berupa ADN dan ARN. Satu kromatin mengandung satu utas ADN yang double helix dan berbagi-bagi atas ribuan gen. Pada waktu pembelahan, kromatin akan membendek membentuk kromosom. Berikutnya yang keempat, komponen inti sel adalah karyoplasma atau karyolim atau nukleoplasma.
merupakan larutan koloid yang mempunyai sifat seperti protoplasma, mempunyai derajat kekentalan lebih tinggi dibanding protoplasma, mempunyai hubungan dengan sitoplasma melalui porus nuklearis atau pori-pori pada membran sel. Ini tadi kita lihat adalah pori-pori pada membran sel. Nukleus adalah seperti CEO, bos yang mengontrol semua aktivitas. Nukleus melakukan tugas yang sama untuk sel hewan dan sel tumbuhan. Retikulum endoplasma. Kata endoplasma berarti di dalam sitoplasma. Kata retikulum dari kata Latin untuk jaringan. Maka retikulum endoplasma merupakan saluran berjala-jala di dalam sitoplasma. Dinding saluran tersusun atas membran yang sama dengan plasmalemma yang berhubungan langsung dengan inti membran. Rongga saluran mempunyai 3 bentuk, sisterne, tubular, dan vesikuler. Retikulum endoplasma dengan ribosom, maksudnya retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom di permukaannya disebut retikulum endoplasma kasar, sedangkan retikulum endoplasma tanpa ribosom disebut dengan retikulum endoplasma halus. Ini adalah bentuk dari retikulum endoplasma. Ini adalah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Sedangkan ini adalah bagian dari inti sel tadi, membran inti yang berhubungan dengan retikulum endoplasma. Berarti ada 2 jenis retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom terlibat dalam sintesa protein. Protein yang dibuat di dalam retikulum endoplasma kasar yang digunakan oleh berbagai sel dalam tubuh seperti pankreas, hati, dan lain-lain. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Digunakan dalam sintesa, membuat lipid atau lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat atau racun dan alkohol. Berarti retikulum endoplasma kasar dikatakan kasar karena pada membrannya melekat banyak sekali ribosom sehingga tampak kasar di bawah mikroskop. Menyimpan sementara protein yang akan disekresi, sintesa glikogen dan polisakarida, glikosilasi protein tertentu yang sudah disintesa, yaitu penambahan oligosakarida terhadap protein. Retikulum endoplasma halus karena membrannya tidak ditempeli atau dilekati ribosom, sehingga di bawah mikroskop tampak licin. Fungsinya, sintesa steroid pada kelenjar buntu, sintesa lemak, detoksifikasi obat, dan metabolisme glikogen. Retikulum endoplasma dianggap sebagai suatu jalur perakitan, di mana para pekerja melakukan pekerjaan mereka, barang bergerak sepanjang ban berjalan ke berbagai bagian tubuh. Retikulum endoplasma mengirimkan komponen pada bagian yang berbeda dari sel dengan cara yang sama. Ini jalur perakitan ini dianggap sebagai retikulum endoplasma. Yang ketiga adalah ribosom. Organel ribosom tidak bermembran, mempunyai bentuk bulat atau lonjong, struktur seperti butiran kecil yang ditemukan di seluruh sitoplasma dan retikulum endoplasma kasar. Fungsinya berdasarkan kode genetik dari DNA melalui RNA, ribosom menyusun atau mensintesa protein tertentu yang kemudian dapat dimanfaatkan seluruh tubuh. Terdiri dari protein dan ARN. Berarti ada 2 tipe ribosom. Yang pertama adalah yang bebas atau tersuspensi dalam sitoplasma.
Yang kedua adalah ribosom melekat pada retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi membentuk atau mensintesa protein di retikulum endoplasma kasar. Kesimpulannya, nukleus berfungsi untuk mengatur pembentukan protein melalui ARN, asam ribonukleat, yang dikirim ke ribosom melalui retikulum endoplasma. Kemudian ribosom membentuk atau mensintesa protein berdasarkan kode yang dibawa oleh ARN. Retikulum endoplasma merakit protein siap pakai dengan menyempurnakan hasil sintesa ribosom, kemudian menyimpannya sementara. Badan Golgi atau Golgi apparatus akan mengemas dan mengirim protein ke bagian tubuh yang membutuhkan. Proses pembentukan protein, penyusunan, dan pendistribusian protein. Ribosom yang terletak di RE kasar menyusun protein yang dikirim ke membran RE. Membran RE kemudian membentuk vesikel atau kantung protein. Vesikel mengangkut protein dari RE kasar ke aparatus Golgi, di mana protein diubah oleh enzim dan dikemas dalam kantung-kantung atau vesikula yang baru. Vesikel baru ini mengangkut protein yang telah dimodifikasi ke membran sel untuk dibawa keluar sel. Maka ribosom di sini ibarat pekerja yang berada di jalur perakitan. Mereka bertanggung jawab untuk merakit barang-barang di pabrik. Ribosom merakit protein, pekerjanya ini diibaratkan sebagai ribosom. Yang keempat adalah aparatus Golgi. Bentuknya bervariasi mulai amorf atau tidak berbentuk sampai berupa kantung pipih bertumpuk yang membentuk struktur seperti jala. Mirip sekali bentuknya dengan retikulum endoplasma, tapi susunannya berlapis. Kita perhatikan di sini berlapis. Nah, kelompok Golgi yang berlapis ini kita kenal dengan diktiosom. Terdapat pada kelenjar sekretoris seperti kelenjar pencernaan, pankreas, air ludah, air mata. Jumlah pada tumbuhan ratusan, sedangkan pada hewan 10-20 jenis aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah pusat pembuatan, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman. Ibarat ruang ekspedisi dari sel, menerima protein dan bahan lainnya dari retikulum endoplasma yang dibawa oleh vesikula transport untuk dimodifikasi dan disimpan atau dikemas, kemudian dikirim atau mendistribusikan ke bagian lain dari sel, serta menyimpannya untuk disekresikan nanti apabila belum dibutuhkan. Misalnya, mukus atau musin adalah karbohidrat rantai pendek ditambah protein menjadi glikoprotein, lalu dimurnikan oleh enzim khusus. Jika molekul musin sudah tersedia untuk ditransport, maka musin ini dipisahkan dan dijepitkan pada kantong yang terpisah. Setiap kantong ditransfer ke tempat tujuannya. Setelah mensekresikan musin keluar dari sel, kantong tersebut kemudian akan melebur. Proses glikosilasi adalah modifikasi protein setelah sintesis protein selesai dengan menambahkan protein pengenal atau penanda. Misalnya, glikoprotein dapat dikenali dengan baik karena adanya lektin yang berasal dari biji kacang-kacangan. Mensintesa dan memelihara dinding sel dan membran sel tanpa pengubahan enzim inaktif menjadi aktif, juga memproduksi makromolekul sendiri dan membentuk lisosom. Itulah di antara fungsi-fungsi dari aparatus Golgi. Aparatus Golgi mempunyai polaritas atau perbedaan ketebalan dan komposisi molekulernya antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Kedua tumpukan Golgi disebut dengan mukasis dan mukatrans. Mukasis biasanya berhubungan dengan retikulum endoplasma kasar atau vesikula yang bertunas dari retikulum endoplasma dan berfungsi sebagai vesikula transport ke badan Golgi. Jadi, mukasis membawa komponen-komponen
masuk ke dalam badan Golgi yang berasal dari retikulum endoplasma. Sedangkan muka trans menghasilkan vesikula yang mencabut dan pindah ke tempat lain. Berarti muka trans adalah sisi yang berasal dari badan Golgi dan keluar dari badan Golgi pindah ke tempat lain membawa sekretnya. Aparatus Golgi menampung hasil perakitan protein dari RE melalui mukasis, tempat mentransfer protein keluar sel atau mensekresikan melalui muka trans. Protein ditampung dalam vesikel atau kantung. Jadi, mukasis berhubungan dengan RE, protein yang sudah dibentuk, keluar melalui vesikel, vesikel berhubungan dengan mukasis, masuk ke dalam aparatus Golgi. Kemudian, dia akan keluar dengan kantung-kantung dari sisi trans untuk disekresikan ke tempat yang membutuhkan. Aparatus Golgi berlapis-lapis yang kita kenal dengan sisterne. Terdiri dari 3 komponen, yaitu sisterne, bagian Golgi yang berbentuk lempeng sejajar melengkung membentuk piala. Kemudian sisterne disebut juga dengan sakula atau dictyosom. Vesikula atau vesicle secretory letaknya di dalam sisterne, terdiri atas gelembung-gelembung yang mempunyai isi. Dan vakuola terletak di sebelah puncak, terdiri atas banyak gelembung dan mempunyai isi gelap berupa bahan sekresi. Aparatus Golgi terlibat dalam sintesa dinding sel tanaman, pembungkus dan pengirimnya ke stasiun sel. Maka dapat kita simpulkan, aparatus Golgi, molekul masuk melalui vesikula, vesikula berfusi dengan membran Golgi, molekul bisa dimodifikasi oleh Golgi, molekul terjepit dalam vesikel yang terpisah, vesikel meninggalkan aparatus Golgi, kemudian vesikel dapat menggabungkan dengan membran plasma untuk mengeluarkan isinya. Ini prosesnya tadi. Ini adalah protein yang disintesa dan siap dikeluarkan dari retikulum endoplasma, membentuk vesikel, kemudian masuk ke dalam badan Golgi, kantung-kantung keluar ke Golgi dan dikeluarkan dari kantung-kantung atau vesikel dengan cara eksositosis. Organel sel berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Pada proses respirasi sel, glukosa dirubah menjadi ATP atau energi yang dipergunakan untuk aktivitas sel. Mitokondria tersusun atas dua lapis, yaitu membran luar dan membran dalam. Ini membran dalam. Ini adalah membran luar. Bentuknya lonjong, diselimuti 2 lapis membran. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista yang berfungsi memperluas permukaan. Krista adalah ruangan Krista adalah ruangan yang terisi oleh matriks dan dipisahkan oleh sekat-sekat yang membuat rongga mitokondria terbagi atas banyak sekat. Pada krista terdapat bintul halus yang mengandung ATPase. ATPase tempat berlangsungnya oksigenasi dalam pernafasan aerob sehingga terbentuk ATP.
Krista berfungsi memperluas permukaan, mengatur perpindahan enzim atau suplai enzim pernafasan atau enzim sitokrom, bertanggung jawab terhadap perpindahan molekul berenergi atau ATP. Membran dalam mitokondria terbagi atas dua bagian. Ruang intermembran merupakan ruang sempit antara membran luar dan membran dalam, dan matriks mitokondria, ruang yang diselimuti oleh membran dalam, tempat terjadinya beberapa langkah metabolisme. Mempunyai permukaan yang luas sehingga meningkatkan produktivitas respirasi seluler, tempat terjadinya respirasi aerob dalam semua sel eukariot. Perhatikan lagi, ini adalah matrik tadi, tempat terjadi respirasi seluler dibentuk oleh membran dalam. Ini adalah ruang antar membran. Ini membran dalam, ini membran luar, ini matriks. Di dalam matriks terdapat ribosom dan DNA. Kemudian lekukan-lekukan yang dibentuk oleh membran dalam disebut dengan krista. Mitokondria adalah atau disebut juga sebagai powerhouse dari sel, organel di mana respirasi seluler terjadi. Respirasi sel adalah proses di mana energi dari molekul makanan diubah menjadi energi yang dapat digunakan sel untuk melaksanakan fungsinya. Mitokondria mengandung DNA tersendiri yang mengatur produksi protein oleh ribosom bebas sendiri. Mitokondria dan kloroplas pada sel ibarat pembangkit listrik. Pembangkit listrik akan memasok energi untuk pabrik. Dalam hal ini adalah tubuh kita. Berikutnya adalah organel lisosom. Lisosom adalah suatu vesikel, kantung atau saku bulat sferis atau avoid, terbungkus satu lapis membran, terbentuk dari pertunasan vesikel atau badan Golgi, berisi enzim hidrolitik yang bekerja pada kondisi asam untuk memecah molekul besar. Fungsi lisosom mendaur ulang organel tua atau rusak dan mencerna partikel makanan untuk menyediakan nutrisi bagi sel. Membran lisosom mempertahankan pH dengan memompa ion hidrogen dari sitosol ke dalam lumen lisosom. Jika lisosom pecah atau membocorkan kandungannya, aktivitas enzim akan berkurang dalam lingkungan sitosol yang netral. Akan tetapi, bocoran yang berlebihan dari sejumlah besar lisosom dapat merusak sel akibat pencernaan sendiri. Karena itu, lisosom menyediakan satu ruangan tempat sel mencerna makromolekul secara aman tanpa terjadi kerusakan umum yang akan terjadi jika enzim hidrolitik menyebar secara luas. Letaknya hampir pada semua sel eukariotik, terutama pada sel-sel yang melakukan kegiatan fagositik, misalnya sel darah putih berupa leukosit dan makrofag. Enzim hidrolitik dan membran lisosom dibuat oleh Re kasar dan ditransfer ke aparatus Golgi untuk diproses lebih lanjut. Enzim-enzim tersebut antara lain nuklease berfungsi menghidrolisis DNA dan RNA, protease berfungsi menghidrolisis protein, lipase menghidrolisis lipid, fosfatase menghidrolisis oligonukleotida, dan enzim-enzim lain yang berfungsi menghidrolisis karbohidrat, polisakarida, serta oligosakarida. Beginilah proses pembentukan dan kerja dari lisosom. Dimulai lisosom primer yang dihasilkan oleh badan Golgi. Lisosom berfusi atau bergabung dengan satu endosom. Ini kemudian produknya akan menghasilkan molekul kecil. Hasil pencernaan berdifusi di dalam sitoplasma. Materi yang tidak dicerna akan dibuang keluar sel saat terjadi fusi partikel dengan membran plasma. Sedangkan partikel makanan ditelan dalam bentuk
endositosis membentuk endosom yang berasal dari luar. Arah sebaliknya dari proses penghancuran keluar. Fungsi lisosom mencerna benda asing, alat sekresi, sistem transport zat, sistem absorpsi dan reabsorpsi, pembersih organel, pertahanan, menawar zat, pembuahan. Akrosom pada ujung kepala spermatozoa adalah lisosom yang besar dan berguna untuk pembuahan. Kelainan pada lisosom disebut dengan penyakit penyimpangan lisosom atau lysosomal storage disease, mempengaruhi metabolisme lisosom. Kekurangan salah satu enzim hidrolitik aktif yang secara normal ada dalam lisosom. Lisosom melahap substrat yang tidak tercerna yang mulai mengganggu fungsi seluler lain. Penyakit Pompe misalnya, hati dirusak oleh akumulasi glikogen akibat ketiadaan enzim lisosom yang dibutuhkan untuk pemecah polisakarida. Sedangkan penyakit TESA, enzim pencernaan lipid hilang atau inaktif dan otak dirusak oleh akumulasi lipid dalam sel. Lisosom dalam sebuah sel dianggap recycling center of the cell, tempat mendaur ulang. Lisosom mengandung enzim pencernaan. Lisosom bertugas sebagai pemeliharaan atau petugas kebersihan di pabrik, di mana orang-orang akan memecah, membersihkan, dan memperbaiki di sekitar pabrik. Lisosom melakukan hal yang sama di dalam sel, di mana petugas kebersihan di dalam sel adalah lisosom. Berikutnya sitoskeleton. Sitoskeleton, perhatikan di sini ada mikrotubulus, ada mikrofilamen dan filamen intermediate. Sitoskeleton adalah organel berupa jalinan dari filamen protein dan bulu halus, letaknya antara inti dan membran plasma. Fungsinya sebagai rangka yang menunjang sel agar tetap pada bentuknya, terutama eritrosit, dan untuk pergerakan. Macamnya, mikrotubulus adalah bulu halus yang berfungsi membentuk alat gerak seperti silia, flagel, pseudopodia. Juga membentuk serat gelendong pada waktu pembelahan sel. Mikrofilamen, benang halus yang terbagi atas aktin, terdapat pada otot polos yang memiliki tonjolan gerak, flagella, silia, dan neopodia, makrofili, stereosilia, dan sel otot, aktin. Kemudian filamen sedang terdapat pada pertautan neuron, neurofilamen, dan pada epidermis atau keratin. Kemudian filamen sedang berikutnya adalah miosin, terdapat pada tonjolan gerak dan sel otot. Pada sel otot, aktin dan miosin bekerja sama untuk mengerut dan mengendur, berkontraksi dan berelaksasi, sehingga tercipta gerakan bagian-bagian tubuh. Peroksisom merupakan ruang metabolit khusus yang dilengkapi oleh membran tunggal. Peroksisom bagian dari mikrobodies, bentuk bundar lonjong dalam sitoplasma. Peroksisom bukan tunas dari sistem endomembran, tapi tumbuh dengan cara menggabungkan protein dan lipid yang dibuat dalam sitosol, dan memperbanyak jumlahnya dengan membelah diri menjadi dua setelah mencapai ukuran tertentu. Mempunyai selapis membran berisi enzim katalase dan oksidase, dihasilkan dari retikulum endoplasma. Peroksisom mengubah peroksida atau H2O2 menjadi H2O dan O2, dan sintesa beberapa metabolit seperti asam amino, gula, dan fosfat. Gluconeogenesis dan metabolisme asam-asam 3C dalam siklus Krebs untuk menjadi asetil koenzim A. Peroksisom berperan dalam sintesa lemak menjadi karbohidrat. Pada hewan, peroksisom terkurung dalam sel hati dan ginjal. Pada tumbuhan, peroksisom terdapat di
dalam berbagai tipe sel, berisi enzim oksidatif dan enzim katalase. Enzim oksidatif mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen, yang menghasilkan produk sampingan berupa hidrogen peroksida yang bersifat racun, yang merupakan produk sampingan dari oksidasi sel. Nama peroksisom berasal dari adanya enzim katalase yang berfungsi sebagai katalisator dalam menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Percobaan yang sering dilakukan adalah sel hati yang banyak mengandung peroksida yang melakukan kegiatan katalase, yaitu merombak hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi netral, karena melakukan oksidasi lebih banyak untuk menghasilkan energi. Jika sel hati ditetesi H2O2, akan membebaskan oksigen yang ditunjukkan oleh adanya gelembung-gelembung. Glioksisom dijumpai pada sel tumbuhan, merupakan bagian dari mikrobadis, hanya terdapat pada sel tumbuhan, misalnya pada lapisan aleuron biji padi-padian. Glioksisom sering ditemukan di dalam jaringan penyimpan lemak dari biji yang berkecambah, mengandung enzim katalase dan oksidase yang mengawali atau menginisiasi perubahan asam lemak menjadi gula. Proses perubahan tersebut menghasilkan energi yang diperlukan bagi perkecambahan dan sumber karbon sampai biji dapat menghasilkan gulanya sendiri dengan proses sintesa protein, dengan proses fotosintesis. Kemudian glioksisom juga tempat sintesis glisin dan serin. Beda sel hewan dan sel tumbuhan. Sel ini adalah gambar sel tumbuhan, di mana kita lihat di sini terdapat dindingnya yang tebal, yang menandai bahwa ini adalah sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding yang tebal, tapi hanya memiliki membran plasma. Ciri-ciri khas yang terdapat hanya pada organel sel hewan. Ini bagian-bagian yang umum terdapat pada organel sel. Ciri khasnya yang pertama adalah sentriol. Ini adalah sentriol. Sentriol adalah tabung yang ditemukan pada sentrosom. Sentriol membantu pemisahan DNA pada pembelahan sel. Sentriol membentuk silia dan flagella. Struktur dari sentriol merupakan mikrotubulus triplet. Ada 3 mikrotubulus. Bentuk tabung terletak dekat inti, tampak dikelilingi mikrotubulus yang tersusun radial ke arah luar dan susunannya seperti bintang. Tersusun atas 9 set triplet tubuli yang tersusun melingkar membentuk silinder. Membentuk spindel primer pada awal pembelahan profase. Fungsi sentriol mengatur pembentukan serat gelendong menjadi orientasi pembelahan sel, mengatur pembentukan sitoskeleton, dan mengatur pergerakan organel waktu melakukan organel gerak waktu pembelahan, mengatur pergerakan kromosom waktu pembelahan. Silia dan flagel, organel ini berada pada permukaan sel. Jika jumlahnya sedikit dan panjang disebut flagel. Jika jumlahnya banyak dan pendek disebut silia. Mempunyai bentuk silinder dan tersusun 9 mikrotubula triplet kembar 2 serta tambahan 2 mikrotubula pada bagian tengah. Berfungsi sebagai alat gerak. Ini adalah gambar dari silia. Ini dibentuk oleh mikrotubulus. Organel khas yang terdapat pada sel tumbuhan. Pertama adalah dinding sel. Di bawah dinding sel terdapat membran sel. Kemudian ada plastida dan vakuola. Sel tumbuhan ditandai dengan adanya dinding sel sehingga bentuknya relatif kaku.
Kita bahas terlebih dahulu plastida atau kloroplas. Kloroplas berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Ultrastruktur dari kloroplas terdiri atas tilakoid. Ini adalah lapisan-lapisan tilakoid. Tilakoid ini disusun oleh grana, jadi satu lapisnya adalah grana. Susunannya disebut dengan tilakoid yang mengandung klorofil yang merupakan perangkap energi. Kemudian cairannya disebut dengan stroma, sedangkan rongga-rongga tilakoid disebut dengan lumen. Dilapisi oleh membran dalam dan membran luar. Ini adalah stroma, ini adalah lamela-lamela, ini grana, membran dalam dan membran luar. Stroma merupakan cairan kloroplas di luar tilakoid yang berguna untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati atau amilum. Sistem membran di dalam kloroplas berupa kantung-kantung pipih yang disebut dengan tilakoid, yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis, ditumpuk seperti kartu yang membentuk suatu struktur yang disebut dengan grana. Plastida atau kloroplas, bagian hidup dari sel tumbuhan, mempunyai selaput membran dua lapisan, mempunyai stroma, larutan kaya enzim untuk sintesa karbohidrat dan berisi ADN dan ribosom, mempunyai tilakoid atau kantung pipih dengan membran yang mengandung klorofil, granum, dan integrana tilakoid. Macam plastida, plastida berwarna disebut dengan kromatofora, contohnya kloroplas dan kromoplas pada sel tumbuhan dan protista. Plastida tidak berwarna, contohnya leukoplas, amiloplas, proteinoplas pada umbi wortel, buah tomat, dan buah cabai. Fungsi plastida, pemrosesan energi, yaitu tempat berlangsungnya proses fotosintesis, menghasilkan amilum atau leukoamiloplas, tetes minyak atau eloplas, dan protein atau proteinoplas. Organel berikutnya adalah vakuola dan vesikel. Vakuola adalah kantung yang berisi cairan yang menampung bahan. Vakuola kantung membran terikat dalam sitoplasma sel. Vakuola memberi dukungan struktural serta melayani fungsi seperti penyimpanan, pembuangan limpa, perlindungan, dan pertumbuhan. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Organel ini termasuk berbagai jenis kantung bermembran yang berbeda dalam fungsi dan ukuran. Vakuola lebih besar daripada vesikel. Vesikel terdiri atas vesikel transport yang membawa bahan yang dibungkus dari satu tempat ke tempat lain dalam sel. Vakuola makanan mengandung materi padat yang dibawa ke dalam sel dari lingkungan sekitar. Vakuola air, disebut juga vakuola kontraktil, dijumpai pada banyak protozoa yang hidup di air tawar. Organel ini memompa kelebihan air agar sel tidak pecah. Vakuola sentral ditemukan pada sel tumbuhan, berfungsi sebagai penyimpanan, pencerna, lokalisasi pigmen, dan absorpsi air. Vakuola ini merupakan organel yang paling menarik perhatian di dalam sel tumbuhan. Vakuola ibarat ruang istirahat. Di dalam ruang istirahat kita memilih tempat penyimpanan makanan dan tempat untuk membuang sampah. Vakuola menahan limbah dan menyimpan air dalam sel tumbuhan dan hewan. Sel mana yang memiliki vakuola lebih besar? Vakuola lebih sering terdapat pada tanaman daripada hewan. Isinya air, makanan, dan limbah. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Dinding sel mengakibatkan bentuk sel menjadi kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, bertemu kembali dalam materi membran plasma. Ini adalah bentuk dari membran plasma atau membran sel yang diperbesar. Membran sel yang bersifat fleksibel memungkinkan organisme uniseluler untuk bergerak. Model mozaik cair
menyatakan bahwa bentuk dari membran plasma itu dikatakan cair karena komponen fosfolipid dan protein dapat bergerak dari sisi ke sisi dalam lapisan. Seperti itu disebut dengan cairan. Dikatakan mozaik karena pola yang dihasilkan oleh molekul protein tersebar saat membran tersebut dilihat dari atas. Sedangkan Dawson dan Daniel mengekstrak minyak dari telur ikan makarel dan meneliti sifat-sifatnya. Menemukan adanya tekanan permukaan lemak yang amat rendah di beberapa tempat. Setelah dilakukan pemisahan, didapat nilai tekanan permukaan sama dengan tekanan minyak murni, sehingga mereka berkesimpulan bahwa protein menyebar di antara lemak. Beginilah bentuknya, di mana protein ada di lapisan atas dan lapisan bawah, sedangkan di lapisan tengah terdapat fosfolipid. Karena fosfolipidnya terdiri dari dua lapisan, dikenal dengan bilayer fosfolipid. Model Dawson dan Daniel menyatakan bentuk sandwich bilayer fosfolipid di antara dua lapisan protein. Sedangkan Singer dan Nicholson menyatakan lipid dan protein merupakan penyusun utama, walaupun karbohidrat tidak kalah pentingnya. Model yang diterima adalah model mozaik fluida. Membran merupakan mozaik. Molekul protein yang terapung pada bilayer fluida terdiri atas fosfolipid. Protein terdiri atas protein periferal dan integral. Lemak bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Sedangkan karbohidrat adalah jenis glikokalik. Struktur membran plasma menurut model mozaik cair yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson terdiri atas lipid atau lemak. Ini adalah lipid atau lemak yang bulat-bulat. Kemudian protein integral yang tertanam, dan protein perifer yang ada di permukaan. Kemudian ada karbohidrat. Strukturnya kita lihat terdiri atas lemak, yaitu fosfolipid. Ini ada dua lapisan, di lapisan atas dan di lapisan bawah. Proteinnya ada yang tertanam yang berwarna ungu, tertanam dari atas ke bawah, ini kita katakan integral. Sedangkan yang ada di permukaan ini adalah protein perifer. Kemudian karbohidratnya terdapat dalam bentuk glikoprotein apabila dia terikat pada protein. Lihat di sini, glikogennya terikat pada protein yang berwarna ungu. Sedangkan glikolipid apabila glikogennya terletak pada bagian yang bulat-bulat ini yang tadi kita sebut dengan lipid. Kemudian fosfolipid, kepalanya yang tadi bulat-bulat itu mempunyai ekor. Ini adalah bagian dari fosfolipid. Kepalanya yang bulat-bulat ini terdiri atas fosfat dan gliserol. Sedangkan ekornya yang dua kaki, ini yang ke bawah atau ke atas yang bertemu di atas, kita kenal dengan dua asam lemak. Kepala dengan ekor memiliki polaritas yang berbeda. Kepala bersifat polar, sedangkan ekornya bersifat non-polar. Ingat, kepala bersifat polar dan ekornya bersifat non-polar. Kemudian terdapat molekul kolesterol atau gliserol yang terletak antara molekul fosfolipid yang membuat membran plasma bersifat lebih kaku. Di antara fosfolipid ini terdapat gliserol. Gliserol itu kemudian
yang membuat membran plasma menjadi lebih kaku dan stabil. Kita ulangi, fosfolipid terdiri atas 1 molekul gliserol. Fosfolipid terdiri atas 1 molekul gliserol, 2 asam lemak, dan 1 gugus fosfat. Satu lapisan lipid terletak di atas lapisan lain, ini dia, yang bagian kepala dan ekornya satu lapis terletak di atas lapisan lain, ini lapisan lainnya, ekor dan kepalanya, dengan posisi kepala di sini yang berwarna merah, kepala posisinya adalah ke arah luar. Struktur inilah yang menyebabkan polaritas yang berbeda terhadap air. Kepala ada bagian yang bersifat hidrofilik dan ada yang bersifat hidrofobik. Kita lihat, kepala bersifat hidrofilik atau suka air, sehingga bagian kepala menghadap ke air pada sisi luarnya. Sedangkan ekor, Ibu ulangi, kepala bersifat suka air, bagian kepala menghadap ke air pada sisi luar. Ini adalah kutub polar. Kutub polar ini molekulnya saling tarik-menarik. Sedangkan ekor bersifat hidrofobik. Hidrofobik artinya takut air. Karena takut air, dia mengarah ke arah dalam, jauh dari air, karena di luar sel ini ada cairan atau air. Nah, karena dia bersifat takut air, dia bersifat non-polar. Kutub polar, kita ulangi, kutub polar adalah kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air. Kutub non-polar adalah ekor atau hidrofobik atau tidak suka air, membuat membran bersifat selektif terhadap zat yang dapat dilewati. Ingat, sifat polar dan non-polar membuat membran bersifat selektif terhadap zat yang dapat melewati. Kepala terdiri atas gliserol dan fosfat. Sifatnya hidrofilik atau suka air atau polar. Ekornya bersifat atau terdiri atas asam lemak. Ini adalah asam lemak. Bersifat hidrofobik atau takut air dan non-polar. Dua sisi ekor ada di tengah, sedangkan sisi kepala arah keluar. Struktur membran plasma berikutnya adalah tadi lipid, protein, karbohidrat. Kita lihat proteinnya. Protein pembawa dengan saluran protein yang membantu dan mengontrol pergerakan ion yang larut dalam air dan molekul tertentu melintasi membran. Jadi, protein bersifat sebagai pembawa, mengatur zat yang dapat melintasi membran, terdiri atas protein integral dan protein perifer. Protein integral, protein yang masuk ke dalam membran atau protein transmembran. Protein perifer, protein yang menempel pada permukaan membran sel. Fungsi protein untuk pengangkutan sebagai enzim merupakan sisi reseptor adesi sel sitoskeleton tambahan. Struktur berikutnya adalah karbohidrat, terdiri atas glikolipid, ini dia, yang merupakan kombinasi lipid dengan polisakarida yang membantu sel untuk mengenal satu sama lain. Ingat, glikolipid, karbohidratnya menempel, glikolipid ini ya,
glikolipid, karbohidratnya menempel pada lipid yang bulat-bulat ini. Glikolipid, karbohidratnya menempel pada kepala lipid. Sedangkan glikoprotein yang merupakan kombinasi protein dan polisakarida, glikoprotein membantu sel untuk mengenali satu sama lain. Glikoprotein ini dia glikogen atau karbohidrat yang menempel pada protein. Ini juga adalah glikoprotein. Ini menempel pada protein integral, ini menempel pada protein perifer. Ini kasusnya terjadi karena dia untuk mengenali sel satu sama lain, terjadi penolakan organ pada cangkokan sistem imun. Glikokalek karena bermuatan negatif mengusir partikel muatan negatif lainnya, bertindak sebagai reseptor untuk hormon seperti insulin. Molekul biasanya terdiri atas 15 unit gula atau kurang, beberapa terikat pada lipid membentuk glikolipid, sebagian besar terikat dengan protein membentuk glikoprotein. Bagian gliko menonjol keluar membentuk lapisan karbohidrat longgar yang disebut dengan glikokalek, memberi muatan negatif pada permukaan luar yang menolak zat negatif. Membran tidak statis tapi memiliki konsistensi cairan. Kebanyakan membran lipid dan protein dapat melayang sekitar lateral pada bidang membran. Kolesterol meningkatkan fluiditas membran, memungkinkan membran sel hewan berfungsi dalam mempertahankan suhu, juga mengakibatkan membran kurang permeabel terhadap molekul biologis. Molekul biasanya fungsi dari membran sel adalah yang pertama sebagai pembatas isi sel dengan lingkungan luar, mengontrol pertukaran zat antara isi sel dengan lingkungan luar, dan tempat terjadinya reaksi kimia. Reseptor atau penerima rangsangan dari luar seperti rangsangan hormon dan bahan kimia lain, baik dari lingkungan luar maupun bagian dalam organisme. Melindungi agar isi sel tidak keluar, tempat terikat filamen sitoskeleton, dan tempat pengikatan enzim. Demikianlah materi tentang struktur membran sel. Sampai ketemu lagi dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, materi kita berikutnya adalah tentang perpindahan zat melewati membran plasma. Membran plasma istilah lainnya adalah plasmalema. Pada bahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa komponen penyusun dari plasmalema adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Fungsi dari plasmalema: pembatas, melindungi, pertukaran zat, seleksi, tempat terjadi reaksi-reaksi kimia, reseptor juga kita sudah ketahui. Sifat fisik dari sel terdiri atas koloid kompleks, kemudian kepermeabilitasannya, transport zat, dan potensial listrik. Permeabilitas membran plasma, permeabilitas bilayer fosfolipid. Permeabel berarti membiarkan sesuatu untuk melewatinya. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau semi permeabel karena memungkinkan hanya zat tertentu yang dapat melewati, tapi tidak zat lain. Fosfolipid bilayer adalah permeabel terhadap molekul nonpolar hidrofobik, yaitu molekul kecil yang larut dalam lemak, seperti asam lemak, gliserol, steroid, vitamin A, D, E, dan K. Molekul-molekul kecil yang stabil seperti air, oksigen, dan karbon dioksida. Molekul ini cukup kecil untuk masuk melalui celah-celah di antara fosfolipid dengan difusi sederhana atau osmosis di bawah gradien konsentrasi mereka masing-masing. Fosfolipid bilayer tidak permeabel terhadap molekul-molekul polar yang besar yang tidak larut dalam lipid seperti glukosa,
asam amino, asam nukleat, dan asam polisakarida. Ion bermuatan terlepas dari ukurannya, seperti H+ dan Na+. Larutan ada yang hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Iso berarti sama dengan tonisitas dan mengacu pada kekuatan konsentrasi zat terlarut. Dua larutan yang isotonik tidak memiliki konsentrasi zat. Dua larutan yang isotonik jika memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Hiper berarti lebih. Larutan A hipertonik terhadap larutan B jika larutan A memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dari B. Hipotonik berarti kurang. Larutan A hipotonik terhadap larutan B jika larutan A memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibanding larutan B. Jenis transportasi melintasi membran plasma. Zat terlarut bergerak melewati membran plasma oleh dua proses, transportasi pasif yang tidak membutuhkan energi dan transportasi aktif yang membutuhkan energi. Transport pasif terdiri atas difusi sederhana dan difusi difasilitasi yang dibantu oleh protein carrier atau pembawa dan saluran protein plasma. Osmosis adalah nama khusus yang diberikan pada difusi sederhana molekul air melalui membran semi-permeabel. Ini adalah 3 bentuk transportasi melintasi membran, mulai dari difusi sederhana, difusi yang difasilitasi oleh protein membran, kemudian transport aktif yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport pasif jika perpindahan zat yang arahnya sesuai gradien konsentrasi dari kerapatan tinggi menuju ke kerapatan rendah tanpa bantuan energi dan protein pembawa, contohnya gula larut dalam air panas. Difusi dibedakan atas difusi bebas dan difusi difasilitasi. Difusi perpindahan dari kerapatan tinggi menuju ke kerapatan rendah. Difusi sederhana dilakukan secara langsung, sedang difusi berfasilitasi dibantu oleh protein integral. Ini dia bentuk transportasi pasif difusi sederhana, tidak membutuhkan energi, bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya oksigen dan air masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar dari sel. Ini adalah bentuk dari difusi sederhana. Karakteristik dari difusi sederhana: gerakan acak ion molekul memiliki energi kinetik, lebih banyak terjadi tabrakan pada konsentrasi tinggi. Tabrakan acak dari molekul menyebarkan molekul keluar menuruni gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi zat tertentu di satu daerah dibanding daerah lainnya. Ini adalah termasuk difusi sederhana. Tidak perlu energi dan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Pertukaran gas dalam alveoli dan kapiler darah adalah bentuk dari difusi sederhana. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah gradien konsentrasi, ukuran molekul, temperatur, difusi medium, kemudian bentuk permukaan. Percobaan untuk menggambarkan proses fisik dari difusi. Ini bentuk salah satu contoh difusi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Difusi H2O melintasi membran. Transport pasif, difusi yang difasilitasi juga tidak membutuhkan energi, tapi menggunakan protein transport untuk pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.
Misalnya glukosa atau asam amino dari pembuluh darah ke sel. Ini adalah contoh dari protein pembawa. Jenis protein transport ada dua, protein channel yang tertanam dalam membran sel dan memiliki pori untuk menyeberangkan bahan, dan protein pembawa yang bisa berubah bentuk. Ingat, jika dia memiliki pori dikatakan protein channel, jadi lewat pori-porinya, dan jika dia berubah bentuk dikatakan protein pembawa yang membawa atau memindahkan material dari satu sisi ke sisi yang lain. Difusi yang difasilitasi adalah gerakan molekul tertentu atau ion melintasi membran plasma, dibantu protein pori atau protein pembawa. Arah gerakan gradien konsentrasi tetap dari tinggi ke rendah dan tidak diperlukan energi. Ini adalah bentuk dari difusi yang difasilitasi. Berarti dia melewati pori-porinya ya, karena lewat di antaranya, di antara protein pembawa. Pori-pori dari channel protein. Difusi yang difasilitasi di sini apabila dia berubah bentuk, membawa material dari satu sisi ke sisi yang lain. Contoh difusi difasilitasi. Dia berubah bentuk, memindahkan bahan melewati membran. Fungsi protein pori dan protein pembawa adalah memindahkan ion melintasi membran. Untuk protein pori memindahkan ion, sedangkan protein pembawa memindahkan molekul-molekul besar seperti gula dan asam amino. Ingat, protein pori memindahkan ion, sedangkan protein pembawa memindahkan molekul besar seperti gula dan asam amino. Osmosis. Osmosis perpindahan partikel air dari kerapatan tinggi menuju ke rendah. Jadi, difusi osmosis adalah bentuk khusus dari difusi air. Ya, contohnya osmosis dari kerapatan tinggi menuju ke kerapatan rendah, yang berpindah adalah air dan tidak memerlukan energi. Transport aktif, bentuk kedua dari perpindahan, gerakan partikel melewati membran plasma melawan gradien konsentrasi. Ingat, dari daerah konsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi. Karena itu dia memerlukan energi dalam bentuk ATP. Juga memerlukan protein pembawa. Transport aktif hanya terjadi dalam organisme hidup. Contohnya adalah penyerapan garam mineral yang terlarut oleh rambut-rambut akar, penyerapan glukosa dan asam amino oleh sel-sel di usus. Perpindahan melawan gradien konsentrasi dengan memerlukan energi, contohnya adalah keluarnya ion natrium, keluar masuknya ion natrium dan kalium, atau kita kenal dengan transport natrium kalium. Zat melintasi membran. Filtrasi transport zat karena perbedaan tekanan atmosfer dua ruangan yang dipisahkan oleh membran permeabel terhadap zat itu. Bentuk-bentuk transport aktif ini adalah transport natrium kalium. Transport aktif yang zat terlarut melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah menuju tinggi dengan memerlukan ATP. Setiap dalam pompa natrium kalium atau pompa sodium potasium, ingat sodium sama dengan natrium, potasium sama dengan kalium. Setiap 3 natrium dipompa ke dalam, maka 2 kalium
akan dipompa keluar untuk menciptakan menciptakan potensial. Sitosis adalah transport zat yang melibatkan lepasnya sebagian membran sel. Ada endositosis, ada eksositosis. Endositosis adalah masuk, eksositosis adalah keluar. Jika yang keluar masuk adalah zat padat, namanya fagositosis. Jika yang keluar masuk adalah zat cair, namanya pinositosis. Eksositosis ada sekresi, ada ekskresi, ada ekstrusi. Eksositosis pengeluaran bahan keluar dari sel dengan cara melingkupi bahan atau materi dengan membentuk vesikel atau kantung yang menyelubunginya untuk bergerak menuju membran plasma dan berfusi sehingga bahan atau materi dibebaskan keluar dari sel. Ini dia. Pinositosis apabila zat yang masuk adalah cair. Pino. Endositosis masuk ke dalam sel. Eksositosis adalah keluar dari sel, kemudian endositosis, eksositosis, pino apabila cair, fago apabila padat. Ini adalah beberapa gambaran mengenai transportasi stres. Pengawetan makanan menggunakan garam atau gula pada prinsipnya juga adalah mempergunakan sifat transportasi sel. Makanan jadi rusak akibat aktivitas bakteri, maka diawetkan dengan memasukkan ke dalam larutan garam konsentrasi tinggi misalnya. Makanan ditarik keluar secara sel-sel makanan ditarik keluar oleh osmosis, membuat makanan benar-benar kering sehingga bakteri dan jamur tidak dapat bertahan hidup. Alasan yang sama berlaku ketika gula dipakai untuk mengawetkan makanan. Peristiwa hemolisis, pecahnya sel hewan jika larutan diletakkan dalam larutan hipotonis.